بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meniti suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan untuknya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah pertama-tama dan yang paling utama senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayahnya hingga saat ini dan detik ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yakni diantaranya nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan umur panjang. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabatnya serta pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya dapat mengambil syafaat yaumil kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa setiap Sabtu pagi pada subuh kita diisi dengan acara tausiah kopi morning. Insya Allah yang akan mengisi tausiah pada pagi hari ini yaitu Ustaz Haji Mahfud SAG. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita awali pada pagi hari ini sebelum tausiah dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk itu kami dipersilakan kepada Ustaz Haji Mahfud SAG. Silakan kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhira 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala Allah ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Sadaqallahu adzim. Hadirin dan hadirat jemaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang insyaallah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kalimat yang paling indah untuk kita ucapkan pada kesempatan yang sangat berbahagia ini selain ucapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Begitu teramat banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, sering kita menyampaikan nikmat sehat, nikmat iman, dan juga nikmat Islam. Lebih dari itu sebenarnya masih sangat banyak yang kita tidak bisa menyebutkan. Tapi lagi-lagi bahwa bertemunya kita di sini merupakan rangkaian dari bentuk rasa mahabbah kita, rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa?
Tidak semua orang kemudian memiliki melekat untuk kita bisa hadir, bertemu dan berjumpa di rumah yang sangat indah ini, yang suci ini. Tidak lain adalah karena kita punya rasa mahabbah dan kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini juga merupakan rangkaian dari bentuk keistiqomahan kita, sebagai bentuk rasa konsistensi kita, agar kita bisa dapat menjaga sampai madal hayat kita, sampai akhir hayat kita. Dan ini sangat berat ya, untuk bisa menjaga keimanan kita, ya, keistiqomahan kita sampai akhir kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah menjaga diri kita, hati kita, semuanya, sehingga Allah cukupkan, Allah sempurnakan, Allah akhirkan kehidupan kita dalam badan husnul khotimah. Kan sering kita baca doa yang biasa, Pak. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bi husnul khotimah. Ya Allah, sempurnakan kami dalam keadaan iman, cukupkan kami dalam keadaan Islam, dan akhirkan kehidupan kami dalam keadaan husnul khotimah. Ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu ya, insyaallah. Bapak Ibu sehat semua ya. Bu, sehat semua Bu. Saya sampai jam berapa nih Bu? Sampai jam 8 ya? Jam 10 sekalian duha ya. Saya jam setengah 7 harus berada di Masjid Ustadzul Hasanah, Pesing dan Mogot, karena hari ini karena memang saya selaku ketua DKM mengadakan kegiatan khitanan masal sebanyak 100 orang ya, 100 orang ya. Mudah-mudahan jam 6 sudah berangkat ya, jam sudah berangkat ke sana, dan mengundang pimpinan pusat Muhammadiyah ya, Pak Sa'ad Ibrahim, tadinya Pak Menteri ya, Menteri Pendidikan, tapi karena beliau banyak acara nggak jadi, digantikan sama Pak Yai Haji Dr. Sa'ad Ibrahim. Bapak Ibu yang berbahagia, surat Al-Baqarah itu di awal ayat, dari ayat 2 sampai ayat yang ke-5, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7, ke-8 ya, ke-8 sampai kemudian begitu panjang. Ada 3 sosok manusia, karakter manusia yang Allah jelaskan begitu detail, begitu rinci, begitu sistematis ya, dengan segala macam karakteristiknya. Ayat 2 sampai ayat yang ke-5 Allah menyampaikan tentang karakteristik orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman. Ayat 2 sampai ayat 5 ya, nanti Bapak Ibu bisa baca. Terakhir closingnya Allah menyampaikan dengan kalimat kemenangan. Hanya orang-orang yang beriman, hanya orang-orang yang bertakwa dalam sebuah proses perjalanannya, dan akhirnya mereka mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Beruntung Bu, berbahagialah kalau Allah sudah menyampaikan kemenangan itu dimiliki oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena interaksinya dalam kehidupannya, dia dekat dengan Al-Quran, dia menegakkan sholat, dia mengeluarkan zakat, terus begitu indah kalimatnya, dia percaya pada hal-hal yang gaib, percaya pada surganya Allah, percaya pada nerakanya Allah, percaya pada malaikat-malaikatnya Allah. Kenapa? Nanti diperkuat lagi tuh Pak, diperkuat, ditakkid dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua sampai ayat yang ke-3 ya. Nah, baru di surat Al-Anfal itu Allah sebutkan dengan kalimat apa ya, di awal-awal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika kemudian disebut nama Allah Subhanahu wa taala ya, wajilat qulubuhum, hatinya wajib, hatinya bergetar. Apa yang dimaksud dengan bergetar? Ketika disebut nama Allah Subhanahu wa taala, dia ingat akan kehidupan akhirat.
dengan segala tahapan-tahapannya. Ya, ada hari kebangkitan, hari mahsyar, hari yaumul hisab, kemudian yaumul mizan, kemudian yaumul jaza. Itu yang kemudian Allah sebut dengan kalimat Maliki Yaumiddin. Allah lah yang menguasai hari agama, tahapan-tahapannya kayak begitu. Ya, dia akan selalu ingat ketika disebut nama Allah SWT, hatinya bergetar sehingga dia ingat akan tentang proses kehidupan dunia yang sifatnya sementara. Akhirat adalah khairu abqa, lebih kaya dan lebih kekal. Kemudian dia jauh lebih bersikap hati-hati. Jadi begitu maksudnya Pak Ibu. Disebut nama Allah, hati bergetar, dia akan bisa berjalan dengan lebih hati-hati. Kemudian wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Ketika disebut nama Allah bergetar hatinya, dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau dia membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, keimanannya azad, bertambah. Kenapa? Al-Qur'an lah yang memberikan peran yang begitu besar, membimbing kita, mengarahkan kita, mentarbiah kita, membentuk kita. Itu Al-Qur'an. Mohon maaf kata Rasulullah SAW sebagai manusia secara umum, ya beliau meninggal. Tapi Al-Quran hatta yaumul an hingga detik ini masih ada di hadapan kita, dan ini merupakan adalah mukjizat Rasulullah SAW yang terbesar. Masih ada. Ya, orang yang seringkali berinteraksi dengan Al-Quran dalam kehidupannya, dia akan terarah, dia akan terbimbing, dia akan terdidik, dia akan terbentuk manakala dia bertaamul dengan Al-Quran. Ngaji jangan ogah-ogahan, baca Quran, deketin Al-Quran, tadabbur Al-Quran, tafakkur Al-Quran, baca ayatnya, terjemahannya, pahami, renungkan, amalkan. Baru kemudian di surat Al-Anfal itu Allah mengatakan apa? Di akhirnya bahwa ulaika humul mu'minuna haqqan, dan mereka itulah orang mukmin yang sebenar-benarnya. Al-Anfal. Baik. Kemudian karakter yang kedua, di samping orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mendapatkan kemenangan karena kebersihan hati mereka, ya, keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7 baru kemudian Allah menjelaskan tentang karakteristik orang-orang yang hatinya mati, kemudian dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Membabi buta, babi aja buta, ya, membabi buta, keingkaran pada Allah Subhanahu wa taala. Dikasih peringatan ataupun nggak dikasih peringatan, mereka sawaun, mereka tetap aja nggak mau beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan sebuah penyakit yang begitu sangat kronis apa bagi sih? Dikasih peringatan ataupun tidak dikasih peringatan, mereka sawaun alaihim anzal tamamatullahi bina mereka tidak akan beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Apa closingnya? Closingnya apa? Kalau tutup, mereka akan mendapatkan azab yang sangat besar. Azab yang Allah sebut dengan kalimat azimun. Surat Al-Baqarah 2 ayat tapi sangat menukik. Allah tutup dengan kalimat mereka akan mendapatkan azab yang besar. Orang-orang yang siapa yang Allah sebutkan? Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang ingkar, balasan mereka akan mendapatkan azab yang besar. Orang yang beriman enggak, orang yang beriman mendapatkan apa? Closingnya keuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah bimbing, Allah tolong, Allah jaga, Allah rawat, begitu. Kita dijaga nih Pak Bu, ya alhamdulillah. Ya. Kemudian baru wa minan nasi may yaqulu amanna billah, ya, dan seterusnya
Dan di antara manusia masih ada orang yang kemudian menyatakan iman kepada Allah Subhanahu wa taala padahal hatinya sakit. Ya. Ulaika, mereka itu orang yang dimana di dalam dirinya ada penyakit hati, hatinya sakit. Agak panjang tuh pembahasan tentang karakteristik orang-orang yang munafik, orang-orang yang hati sakit, agak panjang. Makanya surat Al-Munafiqun agak panjang Allah jelaskan di surat Al-Munafiqun. Surat Al-Kafirun pendek, hanya 7 ayat. Al-Munafiqun panjang. Karena begitu mereka dalam hal beradaptasi kepada orang yang beriman, yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam tatanan implementasinya nggak ada. Kalau sholat mereka usala, suka malas-malasan, ogah-ogahan. Usala itu sudah menjadi bahasa Indonesia. Apa usala? Pak Bu. Usala sudah menjadi bahasa Indonesia. Apa usala? Usala. Kesel. Usala itu kesel. Jadi kalau sholat itu jadi ogah-ogahan, malas-malasan. Maunya sholat itu kalau dilihat sama orang lain baru kelihatan semangat. Tapi kalau sendirian, cepatnya luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Usaha, ya kesel, panjang. Nah, itu dari ayat 2 sampai ayat yang ke berapa tuh? Ayat 20. Allah jelaskan tentang 3 karakteristik manusia dengan segala bentuk sifat dan karakternya. Allah jelaskan orang mukmin, orang bertakwa, yang orang mukmin atau bertakwa, orang kafir, orang yang ingkar atau orang yang, dan orang yang munafik. 3. Nah, di ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-29 Allah menggambarkan tentang bagaimana Allah menjelaskan tentang apa? Tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang punya daya respon yang tinggi terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini masuk pada tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Allah aja berpikir tentang bagaimana Allah menciptakan yang namanya langit dan bumi sebagai hamparan bumi itu, kemudian Allah kemudian menciptakan langit sebagai apa? Sebagai atap, kemudian Allah turunkan yang namanya hujan, Allah tumbuhkan segala bentuk tanam-tanaman sebagai rezeki buat kamu. Apa di dalam ayat yang berikutnya? Wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat, dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang beriman karena mereka memiliki daya respon yang tinggi, rezeki yang Allah kasih begitu banyak, begitu luar biasa, karunia-Nya Allah berikan kepada mereka, dan bahkan kemudian Allah gambarkan tentang di mana orang-orang yang beriman tinggal di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, air mengalir begitu indah. Lalu kemudian Allah berikan pasangan-pasangan yang suci, yang bersih, ya, sampai begitu. Ya, baik, itu sosok dan karakter manusia dengan 3 karakter. Lalu di ayat yang ke-30 Allah menyampaikan tentang bahwa rencana Allah kemudian ingin menjadikan sebagai apa? Khalifah di muka bumi ini. Siapa dia? Nabi Adam. Nah, di ayat yang ke-30 ya baru Allah memperkenalkan kita tentang 3 makhluk Allah. 3 makhluk Allah. Kalau yang tadi 3 sosok manusia dengan berbagai macam karakteristiknya. Dan ini keterkaitan dengan masalah hati. Orang yang beriman hatinya bersih, orang yang ingkar hatinya mati, orang munafik hatinya sakit. Kalau dalam buku yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali tentang apa? Tazkiyatun nafas, ya, beliau menulis, Imam Al-Ghazali, bahwa hati itu terbagi pada dasarnya menjadi 3 macam. Hati yang bersih, hati yang sehat, hati yang sakit, dan hati yang mati. Nah, orang yang beriman adalah hatinya yang sehat. Orang yang kafir hatinya mati, orang munafik hatinya sakit. Di ayat yang ke-30 baru kemudian Allah menjelaskan tentang bagaimana Allah memperkenalkan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 makhluk yang Allah perkenalkan. 1 malaikat, kemudian yang kedua adalah manusia yang kemudian Allah sebut dengan Nabi Adam, lalu yang ketiga adalah iblis. 3 makhluk Allah Subhanahu wa taala Allah kemudian menjelaskan di dalam ayatnya. Nah, lagi-lagi
dari 3 makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak punya daya autokritik. Iblis. Iblis sombong. Allah memerintahkan kepada malaikat-malaikatnya, makhluk yang bermalaikat untuk bersujud, ya, untuk bersujud pada Nabi Adam. Allah yang memerintahkan. Ya. Fasajadu, maka semuanya sujud, illa iblis, kecuali iblis. Bahkan nanti bisa lihat dalam surat Shad ayat 73 sampai ayat 77 surat Shad. Allah menguatkan penjelasan dari surat Al-Baqarah ayat 30 dan seterusnya. Ya. Iblis yang tidak punya daya autokritik dalam kehidupannya. Apa dia bilang? Ya, ana khairu minhu. Kata iblis nih, ana khairu minhu. Saya lebih baik daripada Adam. Persoalannya sederhana itu aja, tapi ini sombong. Padahal kesombongan itu adalah bagi Allah. Makhluknya nggak boleh memakai kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu karena dia nggak sujud atas perintah Allah Subhanahu wa taala pada Nabi Adam, dia menyatakan ana khairu minhu. Ini Anania. Makanya hidup itu kemudian kita nggak boleh merasa paling dari segala-galanya, merasa pintar, merasa hebat, merasa apa lagi, Pak? Jangan, nggak boleh. Ya, kalau orang yang kemudian Allah anugerahkan ilmu yang banyak, karakteristiknya dia akan menggunakan ilmu padi. Semakin dia beri, semakin kemudian pohon padi itu berisi, dia semakin tunduk. Kayak begitu. Kepada siapa? Pada Allah. Karakteristiknya kayak begitu sih. Dan dengan ketundukan yang ada hadapan Allah Subhanahu wa taala, keimanan dia punya, ilmu dia punya, nanti dia dalam surat Al-Mujadalah, ya fa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu karena dengan ketundukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, keimanan dia punya, ilmu dia punya, dengan beberapa derajat. Berapa besar derajatnya kembali kepada persoalan diri kita. Semakin besar ketundukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka derajat yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman dan yang berilmu itu jauh lebih besar. Allah berikan, Allah kasih. Jangan sombong. Surat Shad, masih di surat Shad, buka. Allah sebut 3 kata yang melekat kepada iblis. Yang pertama, Allah sebut apa? Bahwa iblis itu makhlukun rojimu. 1. Allah sebut dengan bahasa yang melekat kepada iblis, makhlukun rojimu. Apa makhluk rojimun? Makhluk yang rojim. Bapak Ibu kalau mau ngaji, sebelumnya dia membaca apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada kata rajim, Bu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada rajim ya? Apa kata rajim? Pengertiannya? Artinya rajim. Hah? Nah, terakhir apa kalimat itu? Tertutup. Ya, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala terus dari godaan setan yang tertutup, tertutup. Allah sebut setan itu, iblis itu dengan kalimat makhlukun rojimun. Nanti baca dalam surat Shad ya, ayat 73 sampai 77. Rojim. Yang kedua, Allah sebut makhlukun makhrujun. Kata Allah, keluar iblis. Kalau dalam misalnya keluar iblis dari sini, lu ke atas tinggal di surga. Keluar. Makhluk yang makhrujun, yang kemudian diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan gak enak Pak, udah tinggal di surga diusir
itu sudah milik Allah, tempat yang suci, dan Allah berikan kepada orang-orang yang suci. Makanya surga itu tempat yang suci. Kita mengabdi kepada yang maha suci, maka yang mengabdi orang-orang yang beriman itu adalah harus bersuci, wudu dulu, ya, dia bertohara dulu, bersuci, kemudian dia berwudu. Tempatnya tempat yang suci adalah masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengabdi kepada yang maha suci, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu nanti Allah kasih tempat yang suci, surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersih Allah kasih itu. Kenapa? Interaksi kita kepada kitab yang suci, interaksi kita bertamal kita kepada kitab yang suci Al-Qur'an, yang ngaji orang yang suci, orang yang sudah berwudu. Muatan-muatan isinya bagaimana Allah kemudian meningkatkan kita menjadi pribadi yang suci, bersih, berkarakter, bernilai, berbobot, berkualitas. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, manakala kemudian diberintahkan dengan Al-Quran, Allah kemudian ingin membimbing kita sebagai orang yang berkarakter, orang yang bernilai, orang yang berbobot, orang yang berkualitas. Dan ini golir, harganya sangat mahal. Ya, orang-orang yang memiliki kualitas keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia sering kali perintahkan dengan Al-Quran, dia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan menjadi samarun golilun, harga yang sangat mahal, berbobot, berkarakter, omongannya menjadi cerminan bagi orang lain. Ya begitu. Rasulullah kalau sudah bicara luar biasa, berkarakter, bernilai. Kan ada bu, model kayak kita nih bu, ngomongnya udah bagus banget kan. Ada kayak gitu ya, Ustaz ya. Dia ngomong kemarin bohong sama saya. Ada nggak kayak gitu? Siapa yang dia ngomong apa? Kemarin dia bohong, janji nggak tepat sama saya, kagak berbobot, jadi nggak bernilai. Ya, sembahyang aja nggak pernah ngomong. Nah gitu, ada kayak gitu. Tapi kan lagi-lagi kita diajarkan sama Nabi apa? Ujun makau, belatan mangkau. Dengar apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Etika kita kan begitu. Etika kita nih bu, Pak. Ya, lihat apa yang dikatakan dan jangan melihat siapa yang mengatakan. Etika kita begitu. Tapi kan kita nggak mau kayak begitu. Nggak mau kemudian kita mengatakan, tapi kita sendiri nggak menjadi cerminan begitu. Kalau ngomong kita mau berbobot, jaga lisan kita, jaga akhlak kita, jaga ibadah kita, jaga sikap kita. Jangan sampai orang melihat, dia ngomong kemarin dia aja bohong, sembahyangnya juga pernah kelihatan di masjid. Udah bilang apa? Kan jadi ukuran, jadi hibdah, ya, jadi ukuran. Nggak bernilai jadinya. Padahal Allah dalam waktu nggak mengajar kayak begitu. Atamurun adalah sambil berdiri, watang salah antu selalu, ya. Dan jangan kamu kemudian menyampaikan kepada sesuatu hal yang baik-baik, tapi sebenarnya kita melupakan diri kita sendiri, jangan. Ya kita menerangkan orang lain, tapi kita sendiri tidak menerangkan diri kita sendiri. Nabiun li kemudian nabiun li nafsi, bermanfaat untuk orang lain, tapi bermanfaat untuk diri kita. Solihun li nafsi, soleh untuk diri kita dan juga soleh untuk orang lain. Jadi nyambung gitu. Makanya jangan baca dalam surat An-Nahl ayat yang namanya 192. Surat An-Nahl surat yang ke-16 ayat yang 92. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun. Persyaratan yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, kekuatan iman pada Allah Subhanahu wa taala. Silakan berbuat baik ya, man amila sholihan, ya berbuat kebaikan kepada siapa aja, baik dia laki-laki ataupun dia perempuan. Tapi dengan catatan Allah menyampaikan apa? Wa huwa mu'minun, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah berikan? Dua hal yang Allah berikan kepada kita. Fala nuhyina hayatan thayyibah, kehidupan yang tenang, kehidupan yang damai, kehidupan yang tumanina, kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang sa'adah, kehidupan yang al-itminah. Allah berikan itu. Apa itu aja? Enggak. Allah sampaikan wala najzina ajrahum ya biasa dimakan yang malu. Allah sudah memberikan ganjaran kepada kita. Kalau kemudian kita berbuat baik, orang mengikutinya, maka itu akan terus mengalir, Pak.
kita menyampaikan kebaikan, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi cerminan bagi orang lain. Dia mengikutinya, ya, dia mengikutinya apa yang kita katakan. Itu yang disebut dengan kalimat, ya, Allah akan berikan ganjaran kepada kita yang terus mengalir. Madal hayat, kalau kita meninggal sekalipun itu akan terus mengalir. Keuntungannya sampai sebegitunya Allah berikan kepada kita. Kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu itu sosok iblis, ya. Allah sebut dalam kalimat makhlukun rajimun, makhlukun makhlujun, kemudian apa lagi? Makhlukun mul'inun. Tiga Allah sebut itu iblis. Makhlukun mul'inun, makhluk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, diponis oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilaknat, mul'inun oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak mau. Rugi rasanya kalau kemudian kita menjadi makhluk yang kemudian dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Resikonya berat, Bu. Resikonya berat. Kalau Allah sudah bicara masalah azab yang Allah berikan, resikonya berat. Kita tidak bermakna dalam kehidupan kita. Logis segala-galanya. Ini iblis. Allah sebutkan tidak punya daya autokritik dalam kehidupannya. Iblis satu, ya. Satu. Malaikat punya daya autokritik, punya apa namanya? Dia membangun makhluk Allah yang malaikat membangun tradisi minta maaf, menyadari akan kesalahannya. Ini Allah gambarkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 32. Kan iblis yang namanya malaikat sebenarnya kenapa engkau ingin menjadikan Adam sebagai khalifah sementara sebelumnya sudah terjadi pertumpahan darah? Ya, bahasa itu kita cermati adalah malaikat menawarkan diri, kenapa enggak dari entitas kami aja gitu. Karena yang namanya malaikat sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala la ya'sunallah, tuh malaikat. La ya'sunallah. Malaikat itu tidak pernah bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu malaikat. Nanti baca dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-8. Ya. Ciri dan karakteristik yang namanya malaikat itu la ya'sunallah. Mereka tidak pernah bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah perintahkan, mereka samina wa ta'na. Samina wa ta'na. Kalau kita kan nggak begitu. Ada yang samina wa ta'na ketika imanannya berkualitas, berbobot, bersih. Ya, ini sebagai indikator kekuatan bagi dirinya. Tapi ada juga yang namanya manusia samina wa di samina wa ta'na, ada yang samina wa aswaina. Kalau nggak aswai nggak mau. Aswai kan? Aswai tahu? Kalau nggak enak nggak mau. Samina wa aswaina, ada nggak begitu? Lemahnya manusia yang masih dalam taraf berpikir samina wa aswaina banyak. Mau enak doang gitu, wa aswaina. Tapi ada lagi Pak, bukan hanya samina wa aswaina. Samina buat pikir-pikirna. Ada baca? Samina buat pikir-pikirna. Kadang mau pikir-pikir dulu lah. Masih mikir-mikir diajaknya. Samina wa pikir-pikir. Nah, ada yang samina wa ta'na, ada samina wa aswaina, ada samina wa pikir-pikirna. Kita ingin masuk dalam wilayah mana tuh? Samina wa ta'na. Kami dengar, kami taat. Wah, indah itu. Jadi kalau kita udah punya keimanan yang kuat pada Allah SWT, Allah mau ngapain juga terserah. Ya, Allah mau kasih hujan di luar, terserah. Allah mau kasih hujan yang sedang-sedang saja, terserah. Samina wa ta'na, kami terima. Tapi lagi-lagi Bu, baca surat Al-Baqarah ayat 155 atau 56, lihat nanti. Orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya ketika Allah kasih ujian dan cobaan dengan beraneka ragam ujian itu, Allah sampaikan apa? Wa basyiris sabirin. Cakep banget itu. Wa basyiris sabirin. Berikan kabar gembira pada orang-orang bersabar terhadap ujian dan cobaan yang saya berikan pada dirinya. Nanti baca surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Jangan kamu mengira setelah kamu menyatakan iman pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah membiarkan begitu aja. Enggak. Ketika kita merasakan keimanan, kenikmatan keimanan pada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan ujian dan cobaan pada kita. Al-Ankabut surat 29 ayat 2 dan 3. 2 dan 3. Apa tujuan Allah memberikan al-ibtila, ujian, al-butul, fitnah? Ya.
Tujuannya tidak lain adalah Allah ingin mengetahui sejauh mana kualitas bobot keimanan kita. Makanya Allah sebut dalam surat Al-Ankabut dengan kalimat sodaku. Lu jujur gak sih sebelumnya gue kasih cobaan gitu? Kan gitu, jangan cuma ngaku iman pada Allah Subhanahu Wa Taala doang. Gue tes, gue coba, kayak gitu. Gue kasih ujian, sabar nggak? Bener nggak? Kalau benar dan kemudian dia sabar, maka benar bawa syuri sobirin. Berikan kabar gembira pada orang yang bersabar. Siapa dia? Orang yang beriman. Siapa dia? Orang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa tuh? Idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan, mohon maaf, kalimat ini bukan hanya terkhusus kepada orang yang meninggal. Ini kadang-kadang kan kita kalimat ini terdengar khusus pada untuk berita duka cita orang meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum itu ibu paham kan? Assalamualaikum itu paham ya? Orang meninggal deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemahaman ibu pasti berita duka cita. Tapi kalau assalamualaikum, apa tuh berita duka cita? Bertamu. Assalamualaikum. Minta. Intonasi assalamualaikum itu udah bisa karena udah bisa baca. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makin dia dengerin siapa sih ini. Biasanya pagi-pagi itu. Sesungguhnya hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini milik Allah. Kita ini milik Allah. Kita ini milik Allah. Mata kita pemberian Allah, pendengaran kita milik Allah. Allah kasih. Hati semua dari ujung rambut sampai ujung kaki adalah milik Allah. Mau ngapain? Kita lahir punya apa-apa kok. Percaya itu, yakin kita lahir punya apa-apa? Ada yang membantah? Kita lahir punya apa-apa? Baca surat An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah sampaikan. Allah telah mengeluarkan kamu dari rahim ibu kamu, la ta'lamuna syai'an. Tidak ada sehelai benang pun yang melekat kita lahir di dalam tubuh kita. Yang melekat ada orang lain kemudian melekat di dalam tubuhnya, sehelai benang pun ada. Sehelai benang yang melekat dalam dirinya ada. Mau kata kita lahir dalam badan telanjang. Dari ujung sini sampai sampai ke Pak Haji, mama apa dia? Kita nih, saya nih lahir dalam badan telanjang. Wajah alakum san. Kemudian Allah memberikan kepada kita 3 potensi: pendengaran, penglihatan, hati. Apa yang Allah tutup dari kalimat itu? Surat An-Nahl ayat 78. La'allakum tashkurun, agar kamu menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Ya Pak Bu, enak Bu kalau kita ngaji dekat dengan Al-Quran, kita tahu tentang tujuan hidup, kita tahu tentang konsep hidup, kita tahu tentang makna hidup, kita tahu tentang tujuan hidup. Itu konsep hidup, makna hidup, tujuan hidup, arti hidup. Kalau kita baca Al-Quran, baca Al-Quran, tadabbur ayatnya. Baik, itu iblis yang tidak punya daya autokritik, tidak mau kemudian melakukan evaluasi diri karena dia sombong. Malaikat Allah, karena dia tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya mereka sujud atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Fasajadu, iblis semuanya sujud kecuali iblis. Ya, apa daya autokritik yang dibangun oleh malaikat dalam surat Al-Baqarah ayat 32? Mereka mengatakan, malaikat mengatakan, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Masyaallah. Malaikat mentasbihkan Allah, malaikat mensucikan Allah, membesarkan Allah. Malaikat Subhanaka la ilma lana, bahasa Subhanaka, engkau maha suci ya Allah. Makanya ketika di mana Allah Subhanahu Wa Taala menugaskan
untuk bagaimana menata dan mengelola bumi dan langit semuanya itu, ya Allah kemudian memberikan tugas kepada malaikat-malaikatnya, tertugas mencatat kebaikan dan keburukan, malaikat Raqib dan bukan iblis Pak Bu yang ditugaskan, malaikat. Siapa yang mengatur rezeki kita? Ya pada hakikatnya Allah tahu siapa? Malaikat Malik. Siapa yang akan tugasnya sudah di kuburan Munkar dan siapa yang menjaga pintu surga? Malaikat Rib. Siapa yang menjaga pintu neraka? Malaikat Malik. Siapa yang mencabut nyawa? Malaikat Israel. Ada iblis di situ tugasnya? Enggak ada. Kenapa bisa? Dia malam Allah yang pertama iblis sombong. Allah tahu. Subhanaka la ilma lana. Tuh malaikat. Baik, ini baru mukadimah nih Pak Bu. Ya, baru mukadimah. Udah hampir jam setengah baru mukadimah. Baru saya masuk itu. Ya. Ada di antara ibu yang tahu kaum Ad. Ini orang-orang yang kemudian dalam kehidupannya secara kelompok-kelompok, ya berkelompok yang nggak punya daya autokritik. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Perlu membangun semacam introspeksi diri atau autokritik dalam diri kita, karena seminggu lagi, 10 hari lagi pergantian tahun Masehi. Saya ingin mengajak pada mari kita menyongsong menyambut tahun baru itu untuk kemudian kita banyak melakukan evaluasi diri. Jangan sombong. Kalau bahasa Betawi jangan songong, jangan belagu. Ya, jangan songong, jangan belagu. Ya, ini akhir-akhir tahun ini biasanya ada aja nih kejadian-kejadian yang kemudian kita nggak tahu menjelang dimana mau berakhir tahun ini. Ya, yang namanya musibah kadang-kadang keterkaitan dengan ulang tahun manusia pasti ada, tapi itulah bencana kadang-kadang yang selalu ada. Ya, perbanyak zikir, udah ada di rumah aja banyak ibadah kan, ya Bu ya, banyak ibadah Pak. Kaum Ad, nabinya siapa Bu? Ini gak ada doorpress-nya Pak Ustaz? Gak ada doorpress. Besok kalau saya ngisi harus ada doorpress nih, saya mau tanya. Kaum Ad nabinya siapa? Gak tahu. Kaum Ad nabinya siapa? Ibrahim. Siapa? Kaum Ad nabi siapa? Nabi Hud. Cakep dari ibu jawabannya luar biasa. Saya kakek berdua Facebook. Kaum Ad adalah Nabi Hud. Saya tanya lagi, kaum Samud Nabi siapa? Nabi Soleh. Ibu-ibu kenapa? Nabi cerdas ibu nih. Masya Allah. Ibu-ibu Soleh ya, Insya Allah. Kemudian kaum Lut Nabi siapa? Kaum Lut Nabi siapa Bu? Nuh. Kaum Lut Nabi siapa? Masa Nuh? Ya Nabi Lut. Oh iya, dia kata gitu. Kaum Lut Nabi Lut. Allah sebut ibu Pak, yang namanya kaum Ad, Allah sebut dengan kalimat apa? Mereka kasih, kemudian mereka takabur. Kaum Samud. Secara komunal mereka mendapatkan azab. Kenapa? Mereka berdusta, mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka sombong. Dua, kaum Ad, kaum Samud juga begitu. Secara kolektif, secara komunal mereka sombong. Apa yang Allah kasih? Azab. Masih dalam surat sudah ada itu. Kaum Ad, kaum Samud Allah kasih azab. Kaum Lut terkenal itu kaum Lut. Mereka al-ma'asi. Kaum Lut terkenal dengan al-ma'asi, maksiatullah. Mereka bermaksiat kepada Allah. Apa bentuknya? Mereka melakukan homoseksual. Kaum Lut melakukan homoseksual. Apalagi lesbian. Di Indonesia sudah dilegalkan ya. Di Indonesia sudah dilegalkan di daerah tertentu. Lesbi boleh menikah, homo boleh menikah. Udah disahkan di daerah tertentu. Ya,
di negara tertentu udah diresmi juga di Jerman. Ya, tuh kalau dulu dikasih azab berupa apa tuh, Pak? Hah? Mereka homoseksual, mereka lesbian. Apa yang Allah kasih azabnya kepada kaum Lut? Dari atas Allah turunkan yang bernama Al-Hijr, batu. Kapan turunnya? Di malam hari. Anak kecil batunya, lebih gede-gede amat batunya batu gede. Bukan kerikil ya, batu. Allah turunkan di malam hari. Kalau dalam kondisi sekarang ini orang sudah banyak bermaksiat, lesbi, homo, kalau terjadi bencana, ya jangan-jangan ini bagian daripada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mudah-mudahan yang ada di daerah Sumatera sana, ya mudah-mudahan ini teguran buat kita semua, ya. Dan kita jujur mengakui bahwa kerusakan di daratan dan di lautan, surat Ar-Rum ayat 41, zuharul fasada fil barri wal bahri bima kasabat aydin, karena ulah tangan manusia sendiri. Kenapa? Dia sudah menjadikan harta sebagai sesembahannya, dikasih fulus, maka kemudian semua dia kerjakan sesuai dengan hawa nafsunya, nggak mikirin saudara-saudara di bawah gunungan itu, di kota. Akhirnya dampaknya kayak begitu. Makanya kalau jadi pimpinan jangan seenak, kalau bahasa Betawi seenak waduknya aja. Ya, jangan gara-gara kepentingan sekelompok orang dikasih duit, rela mengorbankan saudara-saudaranya. Ini kan yang terjadi begitu. Ya, Bapak Ibu bisa lihat yang namanya banjir itu turun membawa berbagai macam kiriman, segelondongan kayu, ya, segelondongan kayu, batu-batuan bulan turun, lumpur itu luar biasa. Karena ulah tangan manusia juga yang secara tidak langsung. Baik, saya akan membahas masalah Nabi Lut, ya Nabi Lut. Kalau masih ada, itu secara komunal tidak punya daya autokritik, Pak Bu, azab yang makasih. Secara komunal, secara personal, saya sebutkan di satu, Fir'aun secara personal, secara pribadi dia menyombongkan dirinya. Dia merasa diri sebagai Tuhan. Ada orang yang iblis, ya. Ada orang berhubung akhlak. Saya ketua kami paling tinggi, pengakuan Fir'aun kayak begitu. Dia mengaku diri sebagai Tuhan yang harus kemudian disembah. Tapi ternyata di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara dengan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan di sekitar kita kecuali hanya kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fir'aun berhadapan dengan Nabi Musa yang punya loyalitas dan punya kesetiaan, punya cintanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fir'aun terkandas di tengah-tengah laut merah habis. Fir'aun, tentara Allah berbicara tentang air, habis, meninggal. Ada yang mengatakan, ya Musa, amantu bi rabbikum, saya beriman pada Tuhan kamu. Enggak ada. Fir'aun, Qarun, ini secara personal, nggak punya daya autokritik di dalam dirinya. Nabi Musa diingetin, Qarun keluarin zakat, Qarun berinfak, Qarun bersedekah, ada harta juga mau. Konon katanya Qarun itu, ya dengan segala kekayaan yang dia miliki, mohon maaf kata Ibu, 40 orang yang fisiknya besarnya seperti adik Ray, mohon maaf, nggak kuat untuk memanggul anak kuncinya kekayaan Qarun. 40 orang dia Ray, saking kayanya. Tapi lagi-lagi dia diperbudak oleh hartanya. Harta dijadikan sebagai Tuhan, ilah sesembahannya. Yang berbicara siapapun di situ, laut, air, api, apa yang berbicara? Tanah tentara Allah. Hati-hati. Nabi Nuh Kan'an tenggelam melalui air tentara Allah. Fir'aun dengan air tentara Allah. Qarun ditenggelamkan oleh Allah SWT atas perintahnya pada dari Allah SWT pada bumi tentara Allah SWT habis, Pak, nggak ada yang bisa untuk menolongnya. Ya, kekayaan tidak bisa menolong dirinya. Habis Fir'aun, Qarun, dan Raja Abraha. Surat apa Bu yang tercantum kisah Nabi Raja Abraha? Surat Al-Ta'aruf. Surat Al-Ta'aruf nggak ada. Yang ada surat Al-Fil.
Ini kadang-kadang kita begitu sih ngaji. Bukan surat Qul, surat Al-Ikhlas. Bukan surat Tabat, surat Tabat. Surat Al-Ahad. Bukan surat Idza Jaa, surat Idza Jaa enggak ada. Yang ada surat An-Nasr. Bukan surat Kuliah. Maka ada surat Kuliah ya. Yang ada surat Al-Kafir, begitu. Ya, baik. Raja Abraha secara pribadi nih, dia ingin memindahkan Ka'bah dari Mekah ke Yaman. Udah dinasihatin sama yang namanya kakeknya Rasulullah SAW. Siapa dia? Abdul Muthalib. Sombong, belagu, sombong, sok begitu. Apa yang Allah kirimkan tentaranya? Bayaran ababil. Bayaran itu burung, ababil namanya. Bayaran ababil, burung ababil. Siapa yang nyuruh? Siapa yang nyuruh? Abdul Muthalib? Enggak, bukan Abdul Muthalib. Allah yang nyuruh. Itu kapan sejak zaman Nabi Adam udah ada kok. Sebelum Nabi Adam lulus Ka'bah udah ada kok. Rumah Allah mau dihancurin. Siapa yang para Allah? Siapa yang murka Allah? Siapa yang kesal Allah? Allah yang murka. Karena dia memindahkan Ka'bah itu ke Yaman, kemudian Allah memutus Qarun Ababil. Pak, burung ababil hanya membawa sisa-sisa membakar api neraka. Kalau kita nyate kambing, daging kambing, bukan kambing, daging kambing gitu kan, udah disiram pakai air tuh, bara api panas, yang warnanya warna merah, ya kita siram, bunyinya gimana bu? Yes, sisa-sisa itu yang dimasak burung ababil. Buat burung ababil dibawa, nggak ngapa-ngapa, nggak ada yang luka, tapi tatkala tiba-tiba di mana burung ababil melemparkan, ya, bin sijil, ya, yang namanya bahwa burung ababil melemparkan batu dari ujung rambutnya Raja Abraha, tembus Pak Bu sampai ke gajahnya, tembus. Mereka bagikan seperti yang namanya ulat kalau udah kena panas gimana? Mulet, tahu mulet. Bahasa Betawi gitu, mulet. Pagi mulet tapi ulat kalau sudah kemudian kena panas, dia mulet begitu. Raja Abraha kayak gitu. Jangan sombong lah, jangan berlagu kepada Allah. Prinsip kita la haula wala quwwata illa billah, selesai. Itu Raja Abraha. Sir, tentaranya siapa? Tentara Ababil. Dan tuh, ya, udah setengah 6. Nanti terusin aja lagi ya. Udah setengah 6 Pak Bu. Ada syuruk ya, ada waktu syuruk. Ya. Baik, saya habiskan aja. Ya, 5 menit waktu. Sekarang secara personal yang punya rasa daya otokritikan Nabi Adam. Nanti baca surat Al-A'raf ayat 23. Al-A'raf ayat 23. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Al-A'raf ayat 23. Daya autokritik dari Nabi Adam secara pribadi, menangis dia atas kesalahannya, atas kezaliman yang dia pernah berbuat salah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna, dia menyebut dengan bahasa Rabb, tauhid rububiyah. Rabbana zalamna, dia mengakui tentang kezaliman dirinya. Rabbana zalamna, ya Rabb, kami telah menzalimi diri kami. Anfusana, ada penyebutan kalimat anfusan, diri pribadi. Ya. Wa lam taghfir lana, dan jika Engkau tidak mengampunkan segala kesalahan kami ya Rabb. Dia ketakutan di Nabi Adam apa? Lanakunanna minal khasirin, maka teman kami termasuk orang-orang yang rugi di hadapan ya Allah. Kalau Allah kemudian sudah tidak mengampuni Nabi Adam dalam posisi yang rugi, hidupnya tidak bermanfaat Pak Bu. Apalagi di manusia pertama, nggak ada siapa-siapa. Allah nggak mengampunkan, rugi selama-lamanya. Tidak ada bimbingan, tidak ada hidayah, tidak ada arahan dari Allah, rugi. Menangislah tawafnya Nabi Adam di Ka'bah dengan tangisan-tangisan penuh dosa dan penyesalan. Kita kalau punya dosa juga begitu, mintanya kita pada Allah sambil menangis, jangan berdoa pada Allah sambil ketawa. Ya, menangis penuh dengan penyesalan, itu Nabi Adam. Malaikat juga
minta maaf. Nabi aja minta maaf, siapa lagi? Nabi Yunus juga minta maaf, punya daya autokritik. Nanti baca dalam surat Al-Anbiya, Nabi Yunus Al-Anbiya di ayat yang berapa? Nabi Yunus Al-Anbiya ayat 87, bukan dalam Al-Quran itu. Apa yang kemudian doa Nabi Ibrahim, Nabi Yunus yang kemudian dia ucapkan kalimat tauhid yang pertama diawalkan. Kalau Nabi Ibrahim kalimat tauhid juga Rabbana, mengakuan kepada Rabb Allah Subhanahu wa taala tauhid rububiyah. Lalu kemudian Nabi Yunus la ilaha illa anta, kalimat tauhid la ilaha illallah sambil dengan la ilaha illa anta. La ilaha illa anta subhanaka, dia mentasbihkan Allah Subhanahu wa taala Nabi Yunus ketika posisi berada di dalam laut yang begitu dalam, di dalam perut ikan hiu, yang besar kan paus. La ilaha illa anta. Apa yang kemudian kalimat berikutnya? Kalimat berikutnya subhanaka, mentasbihkan Allah Subhanahu wa taala. Ini sesungguhnya saya minaz zalimin, termasuk entitas kelompok orang-orang yang zalim. Nabi Yunus dia merasa berdosa karena meninggalkan umatnya yang sudah dalam keadaan bertaubat. Dia meninggalkan naiklah kapal di tengah-tengah kapal, padahal orang-orang yang di sekitarnya, orang-orang di sekitarnya di kapal mengakui Nabi Yunus itu adalah orang yang al-muhsinin. Nabi Yunus itu orang yang al-muhsinin. Dilihat, dibaca, dicerna, Yunus itu al-muhsinin. Kenapa mesti dia yang kemudian dilemparkan ke tengah laut? Ini cara Allah menegur Nabi Yunus yang Allah ingin pertemukan pada umatnya kembali. Ditelan ikan paus, kemudian Nabi Yunus sadar bahwa di dalam kedalaman yang begitu sangat dalam, dan yang namanya ikan paus kan kehidupannya di tengah-tengah laut yang sangat dalam, bukan di pantai. Ikan paus gede banget, nggak mungkin hidupnya di pantai yang cetek, yang dangkal. Di tengah laut yang airnya warna biru. Kalau ikan paus ke dalam tuh, ya cahaya matahari kan kelihatan, nggak tembus. Udah di dalam perut ikan gelap, udah di dalam laut yang begitu dalam, gelapnya nih. Di dalam perut ikan gelap, di dalam lautan yang begitu dalam gelap, di malam hari kan gelap banget. Di malam hari berapa kegelapan yang dialami? Dalam perut ikan, kedalaman laut, di malam hari. Ternyata di saat malam hari seluruh malam Allah SWT bertasbih, terjaga dari pingsannya. Dia sadar ada kalimat penyebutan subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dia mentasbihkan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, indah. Al-Quran mengajarkan kita tentang bagaimana kita harus senantiasa untuk mentasbihkan Allah Subhanahu wa taala. Nanti baca dalam surat An-Nasr. Ya, surat An-Nasr, surat Idza Jaa. Kalau kita mau menang, orang mau masuk Islam berduyun-duyun, maka Allah sampaikan fastaghfir bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Terus Nabi Musa, terakhir Nabi Musa pun juga punya daya autokritik ketika dia memukul bangsa Kipti. Dia melakukan pemukulan dengan pemukulan apakah? Mike Tyson belajar dari Nabi Musa. Mati lagi dalam surah 28 surat Al-Qasas ayat 16. Apa doa Nabi Musa dengan daya autokritiknya? Dia lakukan introspeksi pada dirinya. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Surat Al-Qasas ayat yang ke-16, nanti dibuka. Nabi Muhammad punya daya autokritik, Nabi Adam punya daya autokritik, kemudian Yunus, kemudian Nabi Musa, dan juga nabi-nabi yang lainnya. Insyaallah. Baik Pak, ini saja yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan yang benar mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari saya secara pribadi, karena sebagai hamba yang dhaif tidak pernah lepas dari alfa, kemudian lupa ya dan sebagainya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, al-haqqu min rabbik ya, fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari saya secara pribadi. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ada belajar ya, langsung salat saja ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.